dalam pertemuan COP yang ke-26 di Skotlandia. Ada beberapa catatan penting yang sebenarnya jauh dari implementasi kebijakan nasional mengatasi krisis iklim yang sekarang mengancam masyarakat dunia. Beberapa catatan kami lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak menjawab tantangan krisis iklim yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Apa konsekuensi yang diterima bumi ini ketika terjadi krisis iklim? Bencana ekologi setiap hari akan tetap terjadi ketika tidak ada keseriusan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatasi krisis iklim tersebut. Krisis iklim ini tidak hanya dimaknai dengan emisi rumah kaca, tapi terus dieksploitasi sumber-sumber daya alam kita lewat izin-izin tambang. Itu juga bagian dari proses menyumbang krisis iklim yang akan menjadi bencana di muka bumi ini. Saya mau bilang, ada beberapa catatan kami di Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah terkait dengan kebijakan nasional. Pertama, rencana umum pembangkit tenaga listrik secara nasional yang disusun di dalam RUU PTL itu jauh dari proses bagaimana menangani krisis iklim. Dari 335.000 megawatt pembangkit listrik yang akan dicanangkan oleh pemerintah saat ini, banyak yang masih menggunakan energi fosil. Kawan-kawan, apa konsekuensi ketika kita masih menggunakan energi fosil dalam proses pembangkit tenaga listrik? Yang pertama, bencana ekologi terjadi di Kalimantan, di Pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur. 48 anak harus menegang nyawa di bawah lubang-lubang tambang batubara. Akibat eksploitasi tambang batubara yang dieksploitasi oleh oligarki yang ada di lingkaran kekuasaan rezim Jokowi Maruf, 40 anak sekarang harus meregang nyawa di lubang-lubang tambang batubara di Kalimantan Timur. Yang kedua, kebijakan terkait dengan pembangkit tenaga listrik ini selain menyumbangkan masyarakat yang ada di sekitar lubang tambang, anak-anak harus meninggal di lubang tambang, yang terjadi proses pembangkit listrik di wilayah hilir yaitu PLTU kini juga meregang nyawa. Tidak jauh dari kita ada PLTU Panau yang sebelum tanggal 28 September dihantam bencana tsunami, itu banyak menimbulkan korban jiwa bagi masyarakat sekitar yang hidup di sekitaran PLTU. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat RUU PTL, lewat rencana umum energi daerah, jauh dari proses menangani krisis iklim. Pemerintah pusat terus memberikan keringanan bagi pengusaha-pengusaha tambang batubara. Ini jelas tidak memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat Indonesia yang masih hidup di sekitaran PLTU dan hidup di sekitaran lubang-lubang tambang. Bagaimana konteks Sulawesi Tengah terkait dengan kebijakan krisis iklim yang dijelaskan oleh Jokowi? Yang terjadi di Sulawesi Tengah dari 2 kawasan industri, yang satu milik Unbastel Nikel Industri Indonesia yang saat ini akan melaksanakan konstruksi, masih akan mencanangkan menggunakan PLTU batubara dengan jumlah yang cukup besar. Dalam satu kawasan dia bisa mencapai 1.000 megawatt. Apakah ini kemudian menjawab tantangan krisis iklim ketika masih menggunakan energi fosil di wilayah-wilayah kawasan industri? Saya kira tidak. Yang kedua, ada PT IBIK di wilayah Morowali di Kecamatan Mahodopo. Dia menggunakan PLTU dengan
dengan kisaran 2.000 megawatt bersumber dari batu bara. Apa yang kemudian menjadi dampak dari masyarakat sekitar? Masyarakat harus merasakan dampak di wilayah Dusun Kulisa, di wilayah Kecamatan Bahodopi harus merasakan dampak. Orasi dari teman-teman dari Jateng, kita bakal membagi feedback. Jadi mungkin dari Direktur Laut Jateng sama Oke, mungkin ada teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang ingin menyuarakan orasi. Atau politik. Tes. Oke. Kalau ada yang orasi, teman-teman dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan berkeadilan. Hidup petani. Hidup kaum miskin kota. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang masih melawan. Hidup. Perlu saya sampaikan saudara-saudara bahwa hari ini kita tergabung dalam aliansi perlawanan krisis iklim menolak Yang semakin mencekam. Ini yang kemudian menjadi dasar kita kenapa kita menolak solusi palsu atas kebijakan negara hari ini terkait dengan krisis iklim. Olehnya kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, khususnya Kota Palu, untuk menyuarakan bersama-sama penolakan terhadap tawaran kebijakan yang palsu ini.